Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan proposal program kewirausahaan masyarakat pengolahan buah mengkudu menjadi teh herbal di Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Dengan anggota Arkapeno NPM 03190002, Jacqueline 03190003, M. Dimas Zainul Farhan 03190004, dan Wahyuni Astuti 03190017. Indonesia adalah negara yang sangat dikagumi akan keadaan alamnya. Di samping kekayaan-kekayaan alam yang melimpah dan sudah digali dan dimanfaatkan secara baik, namun masih banyak kekayaan-kekayaan alam yang harus diolah sehingga dapat menghasilkan banyak manfaat. Di antaranya, kekayaan alam yang terdapat di Indonesia adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh tidak hanya semak belukar, tanaman hias, atau bahkan tumbuhan tidak berguna seperti benalu, yang selalu menjadi inang tumbuhan lainnya. Banyak orang yang kurang mengetahui tentang penggunaan dan manfaat tumbuh-tumbuhan yang terdapat di negara kita. Padahal kalau mereka tahu, barulah mereka sadar bahwa betapa banyak kita menyia-nyiakan kekayaan alam negara kita sendiri. Karena ketidaktahuan mereka akan manfaat tumbuhan tersebut. Mereka bahkan menganggap tumbuh-tumbuhan itu hanyalah rumput-rumputan yang tidak berguna. Bertolak dari hal tersebut, kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin 3, Desa Langkan, banyak yang memilih kembali ke alam dalam pola hidupnya. Hal ini terutama menyangkut pola menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Mereka banyak memilih kembali ke alam atau yang bisa disebut back to nature karena pertimbangan ekonomis. Dengan mengkonsumsi makanan alami, badan akan lebih sehat dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan cepat saji yang sekarang banyak beredar. Untuk mengkonsumsi makanan alami memang agak repot sedikit untuk mengelolanya. Adapun menyangkut pengobatan, masyarakat juga sudah mulai melirik kembali bahan-bahan alami. Misalnya tumbuh-tumbuhan banyak dicari orang untuk pengobatan. Tumbuh-tumbuhan obat ini selain murah juga tanpa efek samping asal dosisnya tepat. Setelah kami melakukan survei, ternyata di Desa Langkan masih banyak warga yang membudidayakan tanaman mengkudu dengan cara menanamnya di pekarangan rumah. Dan kami tertarik untuk membuat inovasi baru dari buah mengkudu dengan cara melakukan pembuatan modifikasi teh celup instan dengan bahan dasar buah mengkudu. Buah mengkudu merupakan tanaman tropis yang telah digunakan sebagai makanan dan pengobatan herbal. Selain itu, diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Dan adapun manfaat buah mengkudu untuk kesehatan, yang pertama adalah mencegah dan memperbaiki sel tubuh. Yang kedua, menjaga kolesterol dalam darah. Yang ketiga, mengurangi nyeri sendi. Yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, menurunkan kadar gula darah. Dan yang keenam, menjaga berat badan tetap ideal. Buah mengkudu cukup unik, berbentuk bulat lonjong, permukaan seperti terbagi dalam sel-sel poligonal yang berbintik-bintik, warnanya mula-mula hijau menjelang masak putih kekuningan. Setelah matang, warnanya putih transparan dan lunak. Buah mengkudu kaya akan nutrisi dan zat-zat yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengobatan berbagai jenis penyakit.
Kandungan dari buah mengkudu tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zat nutrisi. Yang kedua, selenium. Yang ketiga, terpenoid. Yang keempat, zat antibakteri. Yang kelima, skolofetin. Yang keenam, zat anti kanker. Kandungan dan khasiat mengkudu tidak diragukan lagi. Namun tidak banyak orang yang mau mengkonsumsi buah mengkudu yang belum diolah ataupun yang sudah diolah secara sederhana, di blender atau dibuat jus, dikarenakan rasa dan baunya yang tidak enak. Daging buah mengkudu banyak mengandung air yang aromanya seperti keju busuk. Bau itu ditimbulkan karena pencampuran antara asam kaprik dan asam kaproat yang berbau tengi dan asam kaprilat yang rasanya tidak enak. Sebenarnya sejak dulu masyarakat Indonesia sudah menggunakan buah mengkudu sebagai bahan pengobatan dan menjaga stamina tubuh. Tapi karena tuntunan zaman yang serba praktis dan cepat, maka orang menjadi lupa pada peninggalan nenek moyang tersebut. Masyarakat tidak lagi mengkonsumsi mengkudu, mungkin karena baunya yang tidak sedap dan rasanya yang tidak enak dan getir. Pembuatan modifikasi teh celup instan dengan bahan dasar buah mengkudu menjadi dasar dalam pembuatan proposal ini. Sebuah gagasan baru dalam pembuatan teh celup dengan bahan dasar buah mengkudu yang mempunyai bau tidak sedap dan rasa yang tidak enak, tetapi mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, proposal ini mengangkat judul pengolahan buah mengkudu menjadi teh herbal. Dari program ini, target luaran yang diharapkan yaitu dapat menghasilkan produk teh dari bahan dasar buah mengkudu yang disukai oleh masyarakat karena banyak khasiatnya bagi tubuh dan salah satunya untuk penyakit hipertensi. Pemanfaatan dan pengembangan ini ditujukan buat konsumen yang tidak suka mengkonsumsi buah mengkudu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memodifikasikan buah mengkudu menjadi produk teh instan yang mudah dikonsumsi dan dapat menghasilkan produk teh instan yang dapat disukai oleh masyarakat, menambah nilai guna buah mengkudu sebagai bahan pangan dan informasi pada masyarakat tentang pengolahan buah mengkudu menjadi produk teh yang menarik. Baiklah, untuk selanjutnya metode pelaksanaan akan dipaparkan oleh saudara kami Jacqueline. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai metode pelaksanaan pembuatan teh celup dengan bahan dasar buah mengkudu. Yang pertama, tahap persiapan produksi. Untuk menciptakan sistem produksi yang efektif dan efisien, serta mampu mempertahankan mutu produk secara optimal di pasaran, maka perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, persiapan media pemasaran dan desain publikasi. Dan yang ketiga, pembelian bahan baku dan penunjang produksi. Yang kedua, pembuatan ekstrak buah mengkudu. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Yang kedua, pemotongan buah mengkudu. Yang ketiga, proses pengeringan buah mengkudu. Yang keempat, proses sortir kering buah mengkudu. Yang kelima, proses penggilingan buah mengkudu. Dan yang keenam, proses pengemasan buah mengkudu. Tahapan yang ketiga yaitu pengemasan. Serbuk mengkudu yang telah dimasukkan ke dalam kantung teh celup ditutup rapat, kemudian dilapisi plastik supaya tidak ada udara yang masuk. Tahapan yang keempat yaitu tahapan pemasaran. Tahap pemasaran yang akan kami lakukan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melalui dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Yang pertama secara online, yaitu melalui media massa, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, blog, Gmail, dan lain-lain. Yang kedua secara offline, yaitu dengan cara menawarkan atau mempromosikan secara langsung kepada masyarakat produk teh celup dengan berbahan dasar buah mengkudu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode pelaksanaan atau cara pembuatan
ekstrak buah mengkudu yang dimodifikasi menjadi teh celup dengan berbahan dasar buah mengkudu, dengan harapan khususnya masyarakat yang ada di Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, untuk lebih bisa memanfaatkan buah mengkudu khususnya di perkarangan rumah mereka, karena setelah kami lihat, kami survei khususnya di Desa Langkan itu banyak sekali masyarakat yang menanam buah mengkudu di perkarangan tetapi kurang dipergunakan dengan baik. Mungkin hanya itu saja proposal dari kami yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.